Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan atau membuat video tentang eh, perdagangan atau jalur rempah pada masa kolonial Belanda. Perkenalkan, nama saya Marwan Fadila dari 10 TKR 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idul Saputra dari 10 TKR 1. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Wisnu Pratama. Saya dari 10 TKR 1. Indonesia dikenal sebagai Nusantara, daerah penghasil rempah-rempah terkenal sejak zaman lampau. Rempah-rempah digunakan sebagai obat-obatan, bumbu masakan, dan pengawet makanan oleh penduduk Nusantara dan bangsa lain. Pada tahun 1596, Belanda mengirim ekspedisi ke Banten yang telah diikuti oleh perusahaan pedagang Belanda lainnya. Untuk mencegah persaingan tidak sehat, Belanda mendirikan VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie pada tahun 1602. Pada tahun 1605, Ambon diduduki oleh Belanda dan dijadikan ibu kota VOC di Asia Timur. Pada tahun 1619, Batavia didirikan oleh Jan Pieterszoon Koen sebagai pusat administrasi Belanda di wilayah itu. VOC melakukan berbagai langkah, termasuk perang, untuk menguasai Kesultanan Banten dan Makassar. Banten berhasil ditundukkan oleh VOC pada tahun 1684, sementara Makassar dilakukan pada tahun 1667. VOC menguasai beberapa kota penting di Nusantara dan mendominasi perdagangan rempah-rempah. Perdagangan rempah-rempah membawa masa kejayaan maritim yang menyatukan suku, bangsa, dan budaya dalam pembentukan bangsa Indonesia. Sejak berdirinya VOC, maka berbagai kegiatan perdagangan yang melibatkan maskapai dagang ini terekam di dalam dokumen. Berbeda dengan para pedagang besar dari Asia yang terlibat dalam kegiatan perdagangan maritim di jalur rempah yang hampir semuanya tidak meninggalkan dokumen tertulis. Para pedagang Eropa terbiasanya untuk mencatat berbagai aktivitas perdagangan yang mereka lakukan. Kebiasaan mencatat ini telah menyebabkan tersedianya informasi atau sumber tertulis tentang berbagai aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang Eropa, Asia, ataupun bangsa-bangsa dari benua lainnya yang terlibat dalam berbagai kegiatan bersama. Catatan itu mayoritas bertemakan kegiatan perdagangan. Namun demikian, interaksi antara orang Eropa dan Asia tidak terbatas dalam kegiatan perdagangan saja, tetapi juga dalam bidang-bidang lainnya, sehingga arsip ataupun dokumen yang ditinggalkan oleh bangsa-bangsa Eropa itu menjadi sumber tangan pertama yang memuat informasi tentang kehidupan masyarakat Asia di berbagai wilayah yang terlibat dalam kegiatan perdagangan global. Saya ingin melanjutkan bacaan teks teman saya. Kota pelabuhan yang memenuhi persyaratan itu adalah Batavia. Kota pelabuhan ini bukan hanya dapat menyatukan jalur rempah, tetapi juga terletak dekat dengan pintu masuk dari Samudra Hindia ke Laut Jawa, yaitu Selat Sunda. Pada tahun 1619, melalui serangkaian konflik dengan Pangeran Jayakarta, Kesultanan Banten, dan Inggris, VOC berhasil merebut kota Jayakarta. Di atas reruntuhan kota ini, VOC membangun kota baru yang memiliki karakteristik seperti kota-kota Belanda di Eropa. Kota baru itu diberi nama Batavia. Dalam jangka waktu 4 periode sejak didirikan, Batavia berhasil dibangun oleh VOC untuk menjadi emporium baru di Asia Tenggara. Batavia sebagai pusat perdagangan produk-produk Indonesia, terutama rempah-rempah, berhasil menggantikan Malaka. Sepanjang paruh kedua abad 17 sampai dengan akhir abad 18, Batavia berkembang menjadi kota dagang terbesar di Asia Tenggara yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang menunjang kegiatan perdagangan jarak jauh. Kota Batavia di bawah VOC menyediakan infrastruktur pelabuhan, gudang-gudang, tempat perbaikan kapal di Pulau Onrus ataupun di dalam kota Batavia, dan pasar-pasar. Berbagai keunggulan Batavia itu masih ditunjang oleh pelaksanaan administrasi yang efisien dan aman yang disediakan oleh VOC bagi seluruh pedagang yang berlabuh dan melakukan aktivitas perniagaan di kota pelabuhan ini. Di sini saya akan membahas tentang lada di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan Selatan. Kata perjanjian dengan lebih banyak terjadi di Sumatera dan Jawa, sedangkan di Maluku menggunakan kata kontrak.
dan perbedaan makna dalam penggunaan kata perjanjian dan kontrak dalam penandatanganan perjanjian. Kedua belah pihak mempunyai hak masing-masing dan ada kebebasan. 1. Banten menyerahkan Cirebon kepada VOC dalam hal penanaman dan penjualan, sedangkan dalam ikatan kontrak kekuasaan di tangan VOC baik dalam penentuan penanamannya dan penjualannya, sebagaimana yang dilakukan dalam perjanjian Banten yang berbunyi perjanjian antara Sultan Abdul Qahar Abdul Nasar dengan VOC 17 April 1684 yang membuat perbaikan dan tambahan atas perjanjian sebelumnya. Antara lain memuat kesepakatan antara Abdul Qahar yang juga dikenal sebagai Sultan Haji dengan VOC yang bersedia memberikan bantuan Sultan Haji untuk menyingkirkan Sultan Agung Tirta. Setelah pulang dari pelayaran ke Aida, Cornelis Matelief de Jonge menulis enteng aspek keamanan dari politik di wilayah Asia. Gagasan akan membawa VOC memiliki sebuah ibu kota baru setelah Ambon. Cornelis menyampaikan usulannya kepada Ileren 17, Tuan 17, yang akhirnya menghasilkan 3 tujuan. Kepada VOC harus memiliki sebuah pusat atau ibu kota di Asia. Atas alasan inilah J.P. Cohen yang ketika itu masih menjabat sebagai Direktur Jenderal di Banten mulai berpikir akan Jakarta. Nama Batavia sebelum Jakarta dianggap sebagai tempat paling pas untuk bertemunya kapal-kapal dan juga sebagai pusat administrasi. Monopoli rempah pun dapat dipantau dari Jakarta. Tahun 1639 Jakarta dapat ditaklukkan dan berganti namanya menjadi Batavia. Kota dan pelabuhan yang sangat sibuk di masa VOC. Korespondensi Vice Admiral Ilarting, Komandan Enckel van Lansnyel mat kepada Gubernur Jenderal periode Januari hingga Desember 1804. Pada konferensi ini tercatat pada nomor 32 aturan bagi kapal yang datang harus memberi tanda berupa bendera insignia. Misalnya jika Arnanda terdiri dari 2 buah kapal, maka wajib menaikkan bendera berwarna putih. Jika 5 buah kapal berupa bendera setengah merah, setengah putih, dan seterusnya. Begitu pula ketika penerangan sesuai ketentuan yang berlaku saat itu. Pelabuhan bukan saja tempat berlabuh, tetapi tempat bagi kapal dapat berlabuh dengan aman, terlindung dari ombak besar, angin, arus yang kuat seperti tersirat dalam arti kata harbor and haven.